Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viva Syaliha Zaskia dari absen pertama 11.5. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan perdagangan antara Nusantara dan negara lain. Jaringan perdagangan dan posisi di Indonesia. Sejak abad ke-5, Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Jalur perniagaan dan pelayaran yang melalui laut melalui dari Cina menuju Kalkuta, India, di mana jalur tersebut melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka. Setelah sampai India, kemudian berlanjut ke Teluk Persia melalui Suriah. Jalur perdagangan berlanjut ke Laut Tengah melalui Laut Merah sampai ke Mesir menuju Laut Tengah. Indonesia melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam hal rempah-rempah. Posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur, Tengah, dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Kepentingan ekonomi. Pusat-pusat integrasi Nusantara berawal dari penguasaan laut sehingga terjadi beberapa hal, yaitu pertama, pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi strategis di pinggir pantai. Kedua, muncul pengendalian politik dan militer para raja-raja dalam menguasai jalur utama dan pusat perdagangan di Indonesia. Lalu perdagangan yang berkembang di Nusantara ditentukan oleh kepentingan ekonomi. Perkembangan rute perdagangan juga berbeda-beda yang ditentukan pada masa sebagai berikut. Yang pertama, masa prakarsa, hegemoni. Pada masa tersebut, budaya yang datang dari Austronesia di Asia Tenggara daratan. Kedua, masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara. Cina di bagian utara dan India di bagian barat daya menjadi dua negara superpower. Jalur Sutra. Sebagai pintu gerbang, Selat Malaka merupakan kawasan yang cukup penting bagi pelayaran dan perdagangan, terlebih bandar-bandar di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat Malaka menghubungkan Arab dan India di sebelah barat laut Nusantara dengan Cina di sebelah timur laut Nusantara. Jalur tersebut diberi nama Jalur Sutra. Sejak abad pertama Masehi hingga abad ke-16 Masehi, penamaan jalur tersebut karena Cina membawa komoditas sutra cukup banyak untuk dijual di wilayah lain. Ramainya rute pelayaran mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Samudra Pasai, Malaka, dan Sumatera Utara, atau dulunya kota Cina. Kondisi masyarakat di sepanjang Selat Malaka mulai sejahtera dan terbuka dalam berbagai hal, diantaranya sosial ekonomi dan pengaruh budaya luar. Kekuatan politik di Nusantara. Selama masa Hindu-Buddha, jaringan perdagangan dan budaya antar bangsa dan penduduk di Pulau Indonesia juga tumbuh pesat. Hal ini karena terhubung oleh jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Secara tidak langsung, integrasi juga terjadi dengan jaringan ekonomi dunia. Komoditas penting yang menjadi barang dagang pada saat itu adalah kayu manis, cengkeh, dan pala. Pertumbuhan jaringan dagang internasional dan antara pulau melahirkan kekuatan politik di Nusantara. Berikut adalah beberapa contoh hubungan perdagangan Nusantara dan negara lain. Yang pertama, ada India. Hubungan perdagangan antara Nusantara dan India telah terjalin sejak zaman kuno. Bahan-bahan penting seperti rempah-rempah, kayu, dan tekstil dieksplor dari Nusantara ke India. Sementara barang-barang seperti kain sutra dan keramik diimpor dari India ke Nusantara. Yang kedua ada Tiongkok. Nusantara dan Tiongkok memiliki hubungan perdagangan yang kuat selama berabad-abad. Nusantara mengirimkan rempah-rempah, kayu, dan barang-barang lainnya ke Tiongkok. Sementara Tiongkok mengirimkan kain sutra, keramik, dan barang-barang manufaktur lainnya ke Nusantara. Yang ketiga ada Arab. Nusantara menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara Arab melalui jalur perdagangan maritim. Arab membawa barang-barang seperti kain katun, kopi, dan barang-barang mewah lainnya ke Nusantara.
sementara Nusantara mengirimkan rempah-rempah dan hasil pertanian lainnya ke Arab. Keempat, ada Jepang. Hubungan perdagangan antara Nusantara dan Jepang berkembang pada abad ke-16 melalui kedatangan pedagang-pedagang Jepang ke Nusantara. Nusantara mengirimkan rempah-rempah dan kayu ke Jepang, sementara Jepang mengirimkan barang-barang seperti sutra, keramik, dan pedang ke Nusantara. Yang terakhir ada Eropa. Pada abad ke-16, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai memasuki Nusantara untuk tujuan perdagangan. Mereka tertarik dengan rempah-rempah seperti cengkih dan lada, serta kayu dan hasil-hasil alam lainnya. Perdagangan dengan bangsa Eropa ini kemudian berkembang menjadi kolonialisme yang berdampak besar pada sejarah Nusantara. Hubungan perdagangan ini tidak hanya membawa barang-barang dan sumber daya alam, tetapi juga mempengaruhi budaya, agama, dan perkembangan ekonomi di Nusantara. Perdagangan dengan negara-negara lain telah menjadi bagian penting dan sejarah dan identitas Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.